Oke ya, selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mohon tutup dulu HP kalian, simpan HP kalian, tunda pembicaraan kalian, karena sebentar lagi pembelajaran akan segera dimulai. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Oke, cukup. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Nah ya, pastinya pada sehat semua ya, Bapak harap pada sehat semua, sehat walafiat, sehingga kita dapat mulai pembelajaran ini dengan ketekunan dan kekonsentrasian yang luar biasa. Nah, bertemu lagi sama Bapak di sini dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Di sini kita akan mempelajari mengenai desain interface, interface dan tools-tools pada Adobe Photoshop ya, yang mana kemarin kita sudah mempelajari mengenal lebih dalam apa itu Adobe Photoshop. Oke, mungkin bagi yang lupa atau yang sudah ingat, Bapak ingatkan sekali lagi. Jadi Adobe Photoshop itu adalah sebuah software yang digunakan untuk memanipulasi foto, mengedit foto yang kita gunakan biasanya itu bisa digunakan untuk membuat sebuah desain grafis percetakan, bisa membuat sebuah aset, juga bisa memanipulasi sebuah foto untuk dijadikan sebuah sampul-sampul dari sebuah produk-produk percetakan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran nih, Bapak juga ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tahu file format yang biasa digunakan di Photoshop ini jika kita membuat sebuah project Photoshop, lalu misalnya project itu belum selesai atau ingin kita save, dia biasanya itu save menjadi format apa? Ada yang masih ingat? Ya, boleh. Ya, betul ya. Jawabannya adalah PSD. Ya, Photoshop ya. Itu PSD itu merupakan sebuah file format atau dokumen untuk Adobe Photoshop. Ya, tepuk tangan dulu buat Adit ya. Bapak kasih apresiasi, jawabannya kamu tepat. Oke, jadi ya dokumen yang digunakan itu adalah PSD untuk Adobe Photoshop. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari Adobe Photoshop ini? Kenapa kita harus mempelajari tools-tools ini? Nah, em, Bapak bakal perjelas kenapa alasannya kita harus mempelajari tools ini. Pertama, karena Adobe Photoshop itu adalah software yang banyak digunakan oleh editor-editor fotografi profesional di luar sana. Digunakan untuk membuat sebuah aset-aset desain grafis percetakan seperti itu, dan ya itu merupakan tools yang sangat profesional lah, bisa dibilang seperti itu. Profesional, sering digunakan oleh editor-editor lainnya. Nah, selain itu, kegunaan Adobe Photoshop juga bukan hanya itu, dia juga bisa banyak kegunaan lainnya seperti kita ingin membuat sebuah layout buku, kita juga jika ingin membuat sebuah GIF atau GIF yang menggunakan timeline, atau membuat sebuah animasi sederhana, atau membuat sebuah gambar sederhana, gambar bergerak sederhana, kita bisa membuat di Adobe Photoshop tersebut. Nah, jadi memang Adobe Photoshop ini banyak kegunaannya ya. Dia juga bisa menggunakan beberapa fungsi dan fitur-fitur seperti yang ada di Adobe Premiere. Adobe Premiere itu merupakan, oh ya, bagi yang belum tahu, Adobe Premiere itu merupakan sebuah software Adobe juga yang biasa digunakan untuk membuat suatu video atau mengedit suatu video. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, Bapak bisa lanjut ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan share screen kepada kalian mengenai beberapa interface, beberapa gambaran besar dari Photoshop ini. Kenapa? Ya, kita harus mempelajarinya. Kenapa? Karena tools-tools ini, interface-interface yang Bapak akan perlihatkan kepada kalian ini merupakan tools-tools yang sangat penting untuk kalian ketika kalian ingin mengerjakan suatu project di Adobe Photoshop. Ya, ini benar-benar penting. Nah, Bapak akan jelaskan secara garis besarnya kepada kalian. Maka dari itu, Bapak harap kalian mendengarkan dan kalian memperhatikan dengan jelas, karena
Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian jika kalian sudah paham. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Nah ya, ini dia pengenalan interface Adobe Photoshop. Oke, lanjut. Nah, apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop adalah sebuah software digital imaging yang digunakan untuk memanipulasi gambar digital dalam komputer. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan atau mengambil gambar menggunakan kamera, baik itu kamera HP atau kamera DSLR ataupun mirrorless, itu hasil digitalnya dapat kita manipulasi di Adobe Photoshop. Nah, manipulasi apa yang bisa kita gunakan di sini ada banyak. Kita bisa membuat gambar itu menjadi lebih cantik, kita bisa menghilangkan suatu objek, kita bisa menambahkan suatu objek, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di Adobe Photoshop ini. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak akan beritahu kepada kalian mengenai interface Photoshop yang ada. Di sini ada 5 yang Bapak akan jelaskan secara gambaran besarnya, yaitu ada menu bar, ada option bar, ada tab bar, ada tools box, ada panel bar. Nah, di sini juga Bapak akan menyertakan fotonya, contohnya, jadi ya fotonya untuk pada kalian agar kalian bisa mendapatkan gambaran yang tepat mengenai interface Photoshop ini. Ya, lanjut. Ya, yang pertama ada menu bar. Nah, menu bar ini merupakan hal pertama yang kalian harus tahu mengenai Adobe Photoshop ini, karena di sini merupakan awal kalian dalam mengerjakan suatu project. Jika kalian ingin membuat project, menyunting suatu project, menyunting image, layer itu ya nanti Bapak akan jelaskan apa itu layer, font, terus ingin menselect sebuah bagian foto, atau memberikan filter, atau mengatur sebuah gambar 3D, atau menambahkan tools, atau mengatur sebuah pengaturan-pengaturan lainnya lah ya. Nah, di menu bar ini terdapat ada tombol file. File itu ya, kita bisa gunakan file itu untuk mmm, menyunting atau mengedit suatu dokumen atau mengedit suatu file. Lalu ada tombol edit, itu bisa digunakan untuk mengedit suatu image. Jadi mengedit suatu image atau mengedit suatu dokumen, ya. Lalu ada image itu kita gunakan ketika kita ingin menyunting suatu image atau ingin menambahkan sebuah adjustment pada image. Jadi adjustment itu merupakan apa ya, efek. Dia menambahkan efek, menambahkan apa ya, tambahan lain kepada image. Layer, ya tentu layer itu adalah lapisan-lapisan ketika kita ingin menyunting suatu image, kita bisa menambahkan lapisan-lapisan. Bayangkanlah lapisan-lapisan itu adalah sebuah plastik bening yang kita tambahkan atau kita warnai, sehingga kita tambahkan kepada foto, itu akan mengubah warnanya. Nah, itu layer. Kita bisa mengedit layer di tombol layer. Lalu ada type itu font, itu untuk mengatur atau mengedit font yang kita masukkan ke dalam suatu foto atau ke dalam suatu desain grafis. Di font ini, kita bisa mengatur kerningnya atau jarak antara kata, masing-masing kata dan baris, atau leading-nya, hal yang seperti itu. Kita juga bisa mengganti warna font-nya, kita bisa mengganti tipe font-nya juga, kita bisa memperbesar size font-nya, seperti itu. Nah, select itu ketika kita ingin menyeleksi sesuatu pada suatu gambar di Photoshop. Misal Bapak punya foto Bapak dengan tempat sampah gitu di belakangnya. Nah, Bapak ingin menghilangkan tempat sampah itu dengan cara melakukan tekan pada menu select. Itu salah satunya. Kita bisa menggunakan menu lain juga selain menggunakan select. Lalu ada filter, seperti yang kalian tahu, seperti yang kalian dengar mungkin, filter itu menambahkan sebuah tambahan atau sebuah efek pada suatu gambar yang kalian ingin sunting, ingin kalian edit di Photoshop. Banyak filternya, kita bisa ngasih filter blur, kita bisa ngasih filter-filter kayak apa ya, sebuah goyang kayak gitu, muter seperti itu apa sih namanya, rotate ya. Kita bisa mengatur filter-filter itu di menu filter. Nah, lalu ada 3D. 3D itu adalah menu yang kita gunakan jika ingin kita mengatur sebuah
apa ya, persepsi jika gambarnya itu 3D. Misal kita ingin menambahkan suatu merek pada sebuah kemasan botol, misal botolnya tidak punya kemasan, tapi kita ingin nambahin merek yang kita buat gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pengaturan 3D. View. View itu ketika kita ingin menambahkan, tools-tools pada interface kita. Jadi misalnya di Adobe Photoshop ini kita nggak punya ruler, kita tambahin ruler di view, seperti itu. Windows. Windows itu adalah tempat kita untuk mengatur, keseluruhan Adobe Photoshop kita. Jadi ketika kita ingin mengatur workspace, workspace itu adalah tempat kerja kita, di mana iya, di mana semua tools-tools yang ada. Selain itu kita juga ingin apa, misalnya menyimpan atau men-load suatu apa, suatu preset, kita bisa ambil di Windows. Kalau help, ya itu menu help, jika kita tidak tahu cara menggunakan Photoshop, kita bisa lihat menu help. Lanjut. Ya, mungkin sekian dari materi yang bisa, Bapak sampaikan mengenai, beberapa interface dari Adobe Photoshop yang kita pelajari tadi. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian dari materi yang, sudah Bapak paparkan kepada kalian, jadi pertanyaannya begini. Tadi Bapak, mention kepada kalian, mengenai apa itu layer, ya kan, apa itu layer. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu layer? Tidak perlu penjelasan yang panjang, yang kalian dengar aja dari Bapak, itu seperti apa layer itu, oke? Ya, Bapak kasih waktu kepada kalian 15 detik, mmm, dimulai dari sekarang. Oke, 15 detik sudah berlalu ya anak-anak, baiklah, ada yang bisa menjawab? Ya bagus Sandi, gimana jawabannya? Nah, ya betul sekali. Semuanya tepuk tangan untuk Sandi ya, jawabannya benar-benar tepat ya. Bapak apresiasi kamu, Bapak kasih kamu jempol pokoknya. Nah, betul ya kata Sandi. Jadi layer itu merupakan sebuah, lapisan-lapisan ketika kita ingin, menyunting atau mengedit gambar kita. Seperti yang dikatakan Sandi, itu bagaikan sebuah plastik yang ditambahkan atau ditimpa kepada foto original kita. Nah, plastik-plastik itu kita bisa menambahkan warna, bisa menambahkan ini itu, sehingga tidak merusak keaslian dari foto kita. Nah, itulah kegunaan dari layer. Oke. Nah, dari, pemaparan materi Bapak ini sebelum kita mulai, penutupan, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa dalam interface Adobe Photoshop itu ada toolbar, ada menu bar, ada option bar, ada tools box, ada, panel bar, ada layer bar, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali, dan alasan kenapa kita harus mempelajari layer-layer tersebut, itu karena layer-layer, mempelajari interface-interface tersebut, itu karena mereka itu sangat dibutuhkan dan harus dibutuhkan bagi kita. Ya, kita sangat membutuhkan mereka dan kita harus memahami mereka agar kita dapat membuat sebuah project tanpa kesulitan sama sekali. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, mmm, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Bapak cukupi pembelajaran Bapak hari ini. Oh iya, untuk tugas minggu depan, Bapak ingin kalian terbiasa menggunakan, tools-tools di Adobe Photoshop. Tools yang pertama ingin Bapak, tugaskan kepada kalian adalah Bapak ingin kalian mencari tahu apa kegunaan dari brush tools, ya. Dari brush tool itu dia kegunaannya apa yang dia bisa lakukan, dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di brush tool itu. Nah, minggu depan, Bapak bakal menanyakan kepada kalian apa itu fungsi brush tool, kegunaannya seperti apa, dan Bapak ingin kalian menjelaskan semua hal tentang brush tool. Seperti itu tugasnya. Oke, kalau begitu Bapak tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, Bapak mau undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.